Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kaitan dengan pengertian analisis perilaku konsumen. Mengapa perlu memahami kaitan dengan perilaku konsumen? Yang pertama itu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, mengetahui apa selera dan bagaimana konsumen itu mengambil keputusan. Terus alasan yang mempelajari tentang perilaku konsumen itu analisis konsumen sebagai dasar manajemen pemasaran. Terus sebagai memainkan peranan yang penting dalam pengembangan kebijakan publik, akan memungkinkan seseorang menjadi konsumen yang lebih efektif. Terus analisis konsumen memberikan pengetahuan menyeluruh tentang perilaku manusia, dan studi perilaku konsumen juga memberikan kaitan dengan informasi. Nah, mungkin informasi yang didapatkan ketika kita mempelajari perilaku konsumen itu pertama adalah orientasi konsumen, terus faktor tentang perilaku konsumen, serta teori-teori menjadi pedoman pemikiran dan analisis yang berkelanjutan. Pengertian yang berikutnya, perilaku konsumen menitik beratkan pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi dari individu. Terus perilaku konsumen itu berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pembuangan barang atau jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Perilaku konsumen juga merupakan tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Pengertian yang lainnya adalah proses dan aktival. Ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan di dalam pembelian suatu barang. Untuk barang yang berharga, yang jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah juga. Nah, sedangkan untuk barang yang berharga jual tinggi, maka proses pengambilan keputusan itu dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, tanpa diikuti tergesa-gesa untuk memiliki suatu barang yang harganya yang sangat tinggi. Nah, fokus perilaku konsumen itu bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Nah, kadang di dalam masyarakat itu keinginannya itu lebih tinggi tanpa memikirkan kegunaannya. Toh kadang kalau punya uang banyak, ya seakan-akan mereka ingin memiliki suatu barang tanpa memikirkan apakah barang yang mereka beli itu manfaatnya banyak atau kadang itu konsumtif, ya. Baik, selanjutnya pemikiran yang benar tentang konsumen. Konsumen itu adalah raja. Banyak beranggapan di masyarakat kita bahwa konsumen adalah seorang raja itu sewana-wana ketika kita berhadapan dengan penjual, atau kadang mereka masyarakat itu beranggapan bahwa yang namanya raja kita sewana-wana di dalam menetapkan harga. Jadi kadang masyarakat itu merendahkan harga yang sudah ditetapkan, seolah-olah mereka menggunakan prinsip bahwa aku kan konsumen, aku kan raja, makanya semena-mena dengan kata rajanya itu. Padahal yang dimaksud seorang raja itu adalah cara pelayanannya, bahwa seorang konsumen itu dilayani toh seperti seorang raja, bukan kok semena-mena untuk merendahkan mungkin dari segi harga maupun produk yang mereka jual. Terus motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi dan pengaruh konsumen sah secara sosial. Nah, pengambilan keputusan dengan keterlibatan yang sangat rendah, pembelian yang rendah di mana konsumen tidak mempertimbangkan kepentingan produk, melainkan dalam sistem kepercayaannya, dan tidak begitu memperhatikan identifikasi suatu produk. Pemasar juga mencoba untuk menciptakan keterlibatan konsumen dengan produknya, karena keterlibatan konsumen akan cenderung kepada kesetiaan merek dan mencegah konsumen mencari produk saingannya. Pemasar juga menciptakan keterlibatan dengan konsumen melalui pencarian perikanan yang bisa memberikan kebutuhan terhadap pembeli.
Contohnya jenis sereal yang ketika itu untuk dewasa dan pada mulanya adalah produk dengan keterlibatan yang sangat rendah. Tapi setelah kalau melalui dan menambahkan nutrisi dalamnya dan manfaat kesehatan yang lebih tinggi, maka tingkat keterlibatannya itu sangat meningkat. Lanjut ke 4 tipe perilaku konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan dan pengambilan keputusan. Ada 4 tipe perilaku konsumen. Proses keterlibatan yang tinggi dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang sangat kompleks, terus kesetiaan merek, dan proses keterlibatan yang rendah dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang terbatas serta inertia atau kelambanan. Nah, sifat dan perilaku konsumen. Yang pertama, consumer behavior is dynamic. Yang mana konsumen dikatakan dinamis itu karena prosesnya yang berpikir secara jernih, merasakan dan aksi dari setiap individu konsumen, kelompok konsumen, dan perhimpunan besar konsumen selalu berubah secara konstan. Terus sifat yang kedua adalah consumer behavior involves interaction, yang mana konsumen terdapat interaksi antara pemikiran, perasaan, dan tindakan manusia serta lingkungan. Semakin dalam suatu perusahaan memahami bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi konsumen, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen serta memberikan value atau nilai bagi konsumen. Sifat yang ketiga adalah consumer behavior involves excellence. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran antara manusia. Dalam kata lain, seseorang itu memberikan sesuatu untuk orang lain dan menerima sesuatu sebagai ganti ruginya. Proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Maka setiap proses pengambilan keputusan itu selalu menghasilkan suatu pilihan yang final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan atau aksi atau suatu opini terhadap pilihan. Nah, di dalamnya itu terdapat tipe-tipe proses pengambilan keputusan. Pertama, pengenalan masalah atau problem recognition. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Terus tipe yang kedua adalah pencari informasi, yang mana setelah memahami masalah yang ada, maka konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Nah, pengambilan keputusan konsumen adalah bukan proses yang seragam. Ada perbedaan antara lain, pertama itu pengambilan keputusan dan yang kedua adalah keputusan dengan keterlibatan kepentingan yang tinggi dan keputusan dengan keterlibatan kepentingan yang sangat rendah. Kesimpulannya dari materi yang kita bahas hari ini tentang pengertian analisis perilaku konsumen, pada kenyataannya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen tidak selamanya merupakan proses yang rasional, karena seringkali disebabkan oleh perilaku konsumen. Misalnya itu adalah sebuah mobil yang bisa berjalan di jalan yang terjal tidak pernah digunakan oleh pemiliknya. Namun mereka cukup senang ketika mereka tahu atau mereka mengetahui bahwa mobil yang mereka miliki itu dapat dikendarai pada jalan yang terjal. Oke, pemecahan masalah konsumen tidak selamanya berakhir dengan sebuah pembelian. Seorang konsumen dapat menundanya atau bahkan tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan konsumen juga menunda pilihan mereka ketika pilihan yang tersedia tidak memuaskan atau pilihan barang itu dianggap tidak memuaskan bagi mereka yang menginginkan. Setelah melakukan pembelian, konsumen seringkali berpikir 2 kali dan membayangkan bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. Nah, hasil dari ketegangan ini disebut dengan kejanggalan atau perasaan ketidakpastian tentang betul tidaknya keputusan yang telah dibuat. Hal ini dapat membuat konsumen mencari informasi tambahan untuk memberikan keyakinan pada mereka bahwa produk yang mereka beli tersebut telah benar dan mengurangi ketegangan yang ada. Nah, perilaku konsumen
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan psikologis, tapi juga oleh nilai-nilai religius yang dianut. Dalam konteks ini, dalam analisis prakonsumen dikorelasikan dalam moderasi beragama mencerminkan sikap beragama secara seimbang, toleran, dan tidak ekstrem memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi seseorang. Nah, mengambil keputusan konsumsi secara rasional dan etnis, mempertimbangkan aspek halal haramnya, kebermanfaatan, dan dampak sosial dari produk atau jasa yang dijualbelikan. Terus menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan atau israf sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam ajaran beragama. Terus menunjukkan loyalitas terhadap produknya yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan tanpa bersifat fanatik atau intoleran terhadap pilihan konsumen lain. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu, baik kebutuhan duniawi dan spiritual dalam konsumsi, sehingga lebih selektif dan bertanggung jawab. Demikian, moderasi beragama berperan sebagai nilai internal yang membentuk perilaku konsumsi yang lebih sadar, etnis, dan berorientasi pada keberlanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan pengertian analisis konsumen. Yang sekiranya kurang bisa dipahami, monggo nanti kita bisa berdiskusi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.